Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali dengan saya dalam mata kuliah pendidikan bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris untuk siswa SD. How we develop English material for primary school students. Nah, seperti apa pengertian bahan ajar, ya, lalu bagaimana kita menyusun bahan ajar? Mari simak video berikut ini. Okay, students, I will start with what English material is. Jadi apa itu bahan ajar? Jadi bahan ajar ya merupakan informasi atau alat atau bisa berbentuk teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan sebuah implementasi pembelajaran. Bisa juga bahan ajar itu dikatakan sebagai bentuk bahan yang digunakan untuk membantu, ya, to help teachers, ya, in doing or in implementing the teaching and learning activities in the classroom, ya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, dan bahan ajar yang dimaksud di sini ya tentunya bisa berbentuk tertulis, ya, cetak, ya, atau berbentuk non cetak atau tidak tertulis. Okay, next discussion is about the types of materials atau bentuk-bentuk bahan ajar, ya. Jadi kita sudah memahami tadi apa konsep atau pengertian bahan ajar, sekarang adalah jenis-jenis, ya, atau bentuk dari bahan ajar itu sendiri. Oke, jadi ada beberapa bentuk yang perlu kita kenali, ya, bahan ajar tersebut. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, ya, seperti handout, ya, buku, ya, books, ya, modul, ya, LKS, ya, lembar kerja siswa, brosur, ya, bisa juga leaflet atau bahkan wall chart. Yang kedua, ya, adalah berbentuk audio visual, contohnya video. Lalu berbentuk audio, ya, seperti MP3, ya, atau MP3. Lalu berbentuk visual saja, ya, contohnya berbentuk foto, pictures, ya, gambar, model atau maket. Bisa juga di era kekinian, ya, berbentuk multimedia, ya, misalnya internet, ya, atau computer based learning, jadi pembelajaran yang berbasis komputer. Oke, nah lalu kira-kira seperti apa sih format, ya, atau cakupan, ya, penyusunan bahan ajar yang akan kalian kembangkan? Nah, jadi format yang bisa kita pelajari setidaknya ada 6 hal, ya, ada 6 hal, ya. Yang pertama adalah judul, title. Yang kedua adalah identity, yaitu identitas bahan ajar yang di dalamnya meliputi ada mata pelajaran, lalu materinya apa, kelas, ya, semester, ya, berikut alokasi waktu. Yang ketiga adalah about the description of learning atau instructional objective, yaitu deskripsi tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah materi, ya, bahan ajar. Yang kelima latihan-latihan atau exercises. Yang keenam adalah daftar pustaka atau references. Oke, after you know the format, ya, setelah mengetahui format bagaimana penyusunan bahan ajar tersebut, ya, poin 1 sampai poin 6. Lalu seperti apa peta, ya, mapping, ya, penyusunan bahan ajar, ya, tentunya dengan contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, tentunya pertama dimulai dari kompetensi dasar,
Ya, contohnya siswa atau peserta didik mampu membuat kalimat sederhana dalam bentuk lisan atau tertulis. Lalu dirumuskanlah indikator atau tujuan pembelajaran ya berdasarkan KD yang ada, yaitu membuat kalimat sederhana dalam bentuk simple present tense. Lalu setelah dirumuskan indikator atau tujuan pembelajaran, maka mulai ditetapkan atau dinyatakan materi pembelajaran atau judul bahan ajar. Nah, setidaknya di sini misalnya ada 3 ya. Kita bisa lihat ya pada tampilan ini, yaitu bisa berbentuk ya materi pembelajaran rumus ya simple present tense tersebut. Lalu bagaimana fungsi atau penggunaan simple present tense tersebut. Lalu yang ketiga berbentuk deskripsi teks ya, contohnya my daily activity. Oke, bagian akhir ya dari proses ya pengembangan bagaimana bahan ajar itu dibuat ya, yaitu adalah mencoba mengenali alur analisis penyusunan bahan ajar. Nah, ini saya akan tampilkan ya seperti apa alur ya analisis penyusunan bahan ajar. Yang pertama tentunya dimulai dari kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti di situ kita bisa lihat ya deskripsinya berkomunikasi lisan dan tertulis menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan lancar dan akurat dalam wacana interaksional dan atau monolog, terutama berkenaan dengan wacana berbentuk naratif, prosedur, spoof atau recount, report, dan news item. Lalu dari KI atau kompetensi inti bergeser ke kompetensi dasar atau KD, maka turunannya adalah mendengarkan, ya, memahami wacana transaksional dan interpersonal ringan dan atau monolog lisan, terutama berkenaan dengan wacana berbentuk report ya. Jadi kompetensi dasarnya fokus pada wacana berbentuk report ya. Dari KD maka diturunkan ya indikator atau tujuan pembelajaran. Misalnya salah satunya mengidentifikasi kelompok kata sifat. Ya, nanti bisa indikator yang kedua atau indikator yang ketiga. Dari indikator atau tujuan pembelajaran maka dirumuskan ya atau diturunkan berbentuk materi pembelajaran. Nah, ini materi pembelajaran kita apa ya terkait dengan tujuan. Misalnya di situ materinya adalah teks berbentuk report ya sesuai KD juga. Lalu yang kedua adjective phrase. Nah, seperti itu. Lalu setelah materi pembelajaran maka berikutnya alurnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, seperti apa kegiatan pembelajaran yang bisa kita turunkan? Yaitu mendiskusikan teks report ya yang bisa didengar ya. Lalu yang kedua mengidentifikasi kata sifat atau adjective phrase. Dan yang terakhir tentunya muaranya pada bahan ajar. Nah, bahan ajar itu nanti bisa berbentuk LKS, ya bisa berbentuk modul, bisa berbentuk audio, ya, atau bahkan bisa berbentuk video. Bisa satu bahan ajar atau beberapa bahan ajar. Demikian ulasan atau bahasan kita terkait dengan bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris. Nah, tentunya harapannya you can understand this, you can practice this, you try to write about simple material of English for sure that yes you are ready to teach. Why? Because you have already had sudah memiliki bahan ajar yang siap untuk diajarkan kepada siswa-siswanya.
Demikian materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.